Subtema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 2, hewan di sekitarku. Pembelajaran 3. Dengarkan bacaan berikut ini dengan seksama. Pergi ke kebun binatang. Hari Minggu, Siti dan keluarga pergi ke kebun binatang. Siti melihat banyak hewan di sana. Ada gajah, rusa, jerapah, dan harimau. Siti ingin memberi makanan pada hewan tersebut, tetapi petugas kebun binatang tidak mengizinkannya. Hewan memiliki jadwal makan tertentu. Makanan hewan pun tidak sembarangan. Siti ingin sekali menyentuh tubuh monyet. Namun, petugas pun melarangnya. Petugas melarang pengunjung mendekati hewan karena berbahaya. Siti patuh pada peraturan yang ada di kebun binatang. Yang pertama, temukan ungkapan pemberitahuan pada gambar dan teks tersebut. Ungkapan pemberitahuan pada gambar dan teks tersebut adalah: yang pertama, harus membuang sampah pada tempatnya. Dilarang memberi makanan sembarangan. Yang ketiga, dilarang menyentuh atau mendekati hewan karena berbahaya. Yang kedua, jika kamu melihat tulisan tersebut, yang harus kita lakukan adalah mematuhi pemberitahuan tersebut. Yang ketiga, petugas kebun binatang melarangmu untuk mendekati kandang hewan. Yang harus kita katakan adalah, baik Pak, terima kasih atas pemberitahuan larangannya. Saya akan patuh pada peraturan yang ada di kebun binatang. Nah, sekarang perhatikan teks percakapan berikut ini. Hai Siti, kamu sedang apa? Hai Udin, aku sedang membersihkan makanan kelinciku. Mengapa makanan kelinci itu kamu bersihkan? Karena ada yang bukan makanan untuk kelinci. Kata petugas kebun binatang, tidak boleh memberi makanan sembarangan terhadap hewan. Oh, begitu. Apalagi hal yang biasa kamu lakukan untuk merawat kelinci? Kita juga harus rajin membersihkan tubuh dan kandangnya agar tetap sehat. Kuku kelinci juga harus dipotong secara rutin. Wah, kamu hebat Siti. Kamu sudah tahu cara merawat kelinci. Terima kasih ya Siti. Sama-sama Udin. Berdasarkan teks percakapan tersebut, ayo kita tuliskan aturan merawat kelinci yang diceritakan Siti. Aturan merawat kelinci antara lain: yang pertama, membersihkan makanan kelinci. Yang kedua, rajin membersihkan tubuh dan kandangnya agar tetap sehat, serta kuku kelinci juga harus dipotong secara rutin. Selanjutnya, ayo kita berlatih menghitung. Tetapi sebelumnya, kita simak bacaan berikut ini. Petugas kebun binatang membuat banyak papan pemberitahuan. Papan pemberitahuan ditulis dengan baik dan jelas. Papan pemberitahuan dipasang di tempat yang diperlukan. Papan pemberitahuan membantu pengunjung untuk memahami peraturan dan lokasi. Benny berjalan menuju kandang harimau. Benny berjalan sesuai arah yang ditunjukkan pada papan petunjuk. Setelah sampai, Benny melihat kandang harimau berseberangan dengan kandang beruang. Kemudian, Benny menghitung jumlah hewan di kandang. Benny juga membandingkan banyaknya hewan tersebut. Cermati gambar berikut ini dengan seksama. Ada 9 ekor harimau, 13 ekor beruang, dan 40 ekor burung. Hewan yang paling banyak adalah burung. Hewan yang paling sedikit adalah harimau. Jumlah beruang lebih banyak dari jumlah harimau, tetapi lebih sedikit dari burung. Urutan hewan dari yang paling banyak adalah burung, beruang, dan harimau. Urutan hewan dari yang paling sedikit adalah harimau, beruang, dan burung. Selanjutnya, perhatikan gambar di bawah ini dan isikan titik-titik dengan jawaban yang benar.
Ada 35 ekor ulat, 15 ekor kupu-kupu, dan 45 ekor ikan. Hewan yang paling banyak adalah ikan. Hewan yang paling sedikit adalah kupu-kupu. Ikan lebih banyak dari ulat. Kupu-kupu lebih sedikit dari ulat. Urutan hewan yang paling banyak adalah ikan, ulat, dan kupu-kupu. Urutan hewan yang paling sedikit adalah kupu-kupu, ulat, dan ikan. 82, 70, 64, 67, 73, 85, 79, 88, 76, 91. Bilangan yang paling banyak adalah 91. Bilangan yang paling sedikit adalah 64. Urutan bilangan dari yang paling banyak adalah 91, 88, 85, 82, 79, 76, 73, 70, 67, 64. Urutan bilangan dari yang paling sedikit adalah 64, 67, 70, 73, 76, 79, 82, 85, 88, 91. Nah, dari pembelajaran ini, anak-anak sudah mengetahui ungkapan pemberitahuan, aturan merawat kelinci, mengetahui jumlah bilangan dan mengurutkan bilangan dari yang paling banyak atau bilangan dari yang paling sedikit. Apakah anak-anak sudah paham tentang materi yang disampaikan? Jika ada yang kurang jelas, kamu bisa bertanya kepada orang tuamu ya.